Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kita sekarang berada di tahun 2023. Jika kita masih hidup di tahun 2023 ini, itu adalah kebaikan Tuhan bagi kita, sebab Dialah pemilik nafas segala makhluk. Jika Tuhan mengizinkan kita memasuki tahun 2023, itu berarti ada rancangan Tuhan yang terindah bagi kita. Mari kita jalani kehidupan di tahun 2023 ini dengan penuh semangat dan buatlah hidupmu berarti. Saudara sekalian, melalui kesempatan ini, saya akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 8 sampai tanggal 14 Januari tahun 2023. Apa yang dibahas dalam pertanyaan ini merupakan penjabaran dari pembacaan Alkitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Dengan menjawab pertanyaan ini, aplikasi dari kebenaran firman Tuhan itu semakin kita mengerti dan apa yang menjadi pesan firman bagi kita semakin kita pahami dengan baik. Nah, saudara sekalian, tidak usah kita berlama-lama. Mari kita masuk pada pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, apa yang Anda pahami tentang bekerja dan melakukan kebaikan menurut 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saudara, ada dua pemahaman yang dimintakan dari pertanyaan ini. Yang pertama, tentang bekerja. Yang kedua, tentang melakukan kebaikan. Jadi kita diminta untuk menjawab pertanyaan ini dalam dua pokok pikiran. Yang pertama tentang bekerja dan yang kedua tentang melakukan kebaikan. Nah, pemahaman ini digali dari 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang bekerja. Dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15, kita mendapatkan beberapa pelajaran berharga tentang bekerja. Bekerja itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Setiap manusia punya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan dia harus bekerja untuk itu. Nah, dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 15, kita mendapatkan beberapa pemahaman yang baik dan benar tentang bekerja. Nah, apa saja itu? Saya mencatat ada 5 hal yang sangat penting di sini. 5 hal yang sangat urgen untuk diterapkan di dalam kehidupan. Yang pertama, bekerja itu terkait erat dengan doa. Bekerja tidak bisa dilepaskan dari doa. Di mana saja kita bekerja, sebagai orang Kristen, kita harus berdoa sebelum kita bekerja maupun sesudah kita bekerja. Nah, keterkaitan antara bekerja dan doa dapat kita baca di dalam ayat 1 dan 2 dari kitab 2 Tesalonika pasal 3. Nah, di sini dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 dan 2, Paulus yang sedang bekerja mewartakan firman, sekali lagi, Paulus sedang bekerja mewartakan firman, dia meminta jemaat Tesalonika mendoakannya. Jemaat diminta mendoakannya. Padahal kalau kita pikir, Paulus bisa saja berdoa untuk itu. Nah, mengapa dia meminta jemaat Tesalonika mendoakannya? Untuk apa? Dari ayat 1 sampai ayat yang kedua jelas. Ada dua hal yang menjadi harapan Paulus. Mengapa dia meminta jemaat mendoakannya? Yang pertama, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan. Sekali lagi, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan. Untuk kemajuan pewartaan firman Tuhan, pertumbuhan firman Tuhan, Paulus meminta jemaat berdoa. Nah, ini sangat penting bagi kita, terlebih warga jemaat. Betapa pentingnya setiap hari kita berdoa bagi pewarta firman, agar pemberitaan firman itu
agar firman yang ditaburkan itu bertumbuh karena kita meminta kemurahan Roh Kudus untuk mengerjakannya. Yang kedua, supaya Paulus dan kawan-kawan terlepas dari orang jahat. Sebab dalam hal mewartakan Injil, ternyata tidak semua orang menerima Injil yang diwartakan. Ada saja orang yang seperti orang Israel, tegar tengkuk, suka berbantah, suka melawan, suka mengkritik, mudah tersinggung, lalu mencoba menjatuhkan kehidupan si pewarta Injil. Nah, karena itulah Paulus meminta jemaat Tesalonika mendoakannya. Nah, ini juga penting bagi kita mendoakan setiap pewarta firman agar mereka dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, terhindar dari rancangan jahat, dari para pengacau dan penjahat di sekitarnya. Jadi, dari ayat 1 dan 2 kita bisa belajar bahwa bekerja itu sangat erat hubungannya dengan doa. Sangat erat. Kehidupan kita setiap saat tidak lepas dari pekerjaan. Dan ini harus diingat, Anda harus berdoa. Mengapa? Karena kehidupan kita tidak dijalani sendirian. Ada Roh Kudus yang senantiasa menuntun dan menyertai kita. Yang kedua, kita bekerja karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja. Sekali lagi, kita bekerja karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja. Saya mau menunjukkan kepada kita tentang hal itu dari bacaan kita. Perhatikan 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ada dua kata kerja yang saya mau tunjukkan di sini. Yang pertama, ia akan menguatkan hatimu. Tuhan itu menguatkan hatimu. Kemudian yang kedua, ia akan memelihara kamu terhadap yang jahat. Jadi di sini kita mendapatkan sebuah kebenaran bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja. Dia menguatkan hati kita, dia memelihara kita terhadap yang jahat. Jadi kehidupan kita setiap hari itu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan hati kita itu senantiasa ada di pengawasan Tuhan. Dan jika kita meminta kepada Tuhan agar hati kita dikuatkan, Dia akan berikan kepada kita. Sebab firman-Nya yang kita baca tadi dengan jelas mengatakan menguatkan hati kita. Nah, itulah hal yang kedua yang saya mau katakan tentang bekerja. Mengapa kita bekerja? Karena Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bekerja. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal 8 ayat 28, hal itu lebih jelas lagi. Di sana dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Sampai saat ini Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Apakah Anda termasuk orang yang mengasihi Tuhan? Jika Anda termasuk orang yang mengasihi Tuhan, yakini kebenaran firman Tuhan itu. Allah sedang bekerja bagimu untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Yang ketiga, perhatikan ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Paulus memberi teladan kepada jemaat Tesalonika bahwa dirinya selalu bekerja. Paulus, seorang yang dekat dengan Tuhan, yang mewartakan kebenaran Injil Yesus Kristus, memberikan teladan kepada jemaat dalam hal bekerja. Dia tidak mau menjadi beban bagi jemaat. Dia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan bekerja. Bekerja sebagai apa? Dari kitab Kisah Para Rasul kita bisa mengetahui bahwa Paulus adalah seorang tukang tenda. Dan dia bekerja dalam profesinya itu untuk menopang kekebaran Injilnya. Paulus meminta agar jemaat menjauhkan diri dari mereka yang tidak mau bekerja. Ini jelas sekali saudara sekalian.
bahwa komunitas orang Kristen, komunitas orang-orang yang bersekutu di dalam Yesus adalah komunitas orang-orang yang bekerja. Karena itu Paulus meminta jemaat menjauhkan diri dari orang-orang yang tidak mau bekerja. Dalam bahasa yang lebih sederhana lagi, jemaat harus menghindari orang-orang yang pemalas. Apakah di dalam rumahmu ada orang yang malas? Apakah di persekutuan, kolom, PLK, jemaat, ada orang-orang yang malas? Ingatkan mereka. Karena firman Tuhan ini jelas bahwa jemaat di kota Tesalonika diminta oleh Paulus menjauhkan diri dari orang-orang yang tidak mau bekerja, menjauhkan diri dari para pemalas. Karena itu dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8, para pemalas atau orang-orang yang malas itu, orang-orang yang tidak mau bekerja itu, diminta belajar pada binatang. Binatang apa? Binatang semut. Nah, yang keempat, perhatikan ayat 8. Dengan bekerja, kita tidak membiarkan diri kita menjadi beban bagi orang lain. Ya. Dengan bekerja, kita memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Ya. Karena itu biasanya orang tua menasihati kita, kalau kita pergi bertamu ke rumah orang, menginap 1-2 malam di sana, engkau harus bekerja di situ. Mencuci piring, menyapu rumah, menyapu halaman, engkau harus bekerja di situ. Nah, ini adalah ajaran yang sangat baik. Secara teologis, ini adalah ajaran yang sungguh luar biasa. Hikmat telah Tuhan berikan kepada orang-orang tua kita agar mengajar anak-anak selalu bekerja dimanapun dia berada. Nah, yang terakhir, yang kelima, orang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Perhatikan ayat 10. Ini adalah peringatan yang sangat keras. Orang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi bekerja itu terhubung erat dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Ya. Makanan itu adalah kebutuhan pokok manusia. Nah, Paulus mengingatkan kita, orang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Itulah 5 hal yang boleh saya katakan tentang bekerja. Sekarang yang kedua tentang melakukan kebaikan. Nah, jemaat diminta, perhatikan ayat 8, diminta oleh Paulus jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan bosan-bosan berbuat baik. Ya. Jangan berhenti berbuat baik. Apapun situasi dan kondisi hidupmu, kebaikan hatimu itu harus nyata terbaca oleh semua orang. Jangan dalam keadaan hidup yang senang engkau baik, dalam keadaan hidup yang susah, yang penuh kesulitan, engkau menjadi pribadi yang tidak baik, pribadi yang pelit, engkau adalah pribadi yang tidak mau berbagi. Nah, Paulus memberi pesan di sini dalam ayat 8, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya. Pesan ini berangkat dari keyakinan iman bahwa Tuhan itu baik. Jadi mengapa kita harus berbuat baik? Karena Tuhan yang kita sembah sampai saat ini bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita, maka kita harus berbagi kebaikan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab adalah hal yang sangat egois kita menerima kebaikan Tuhan, lalu kita tidak mau berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Berbagi soal kebaikan. Nah, dalam ayat 3 disebut di sini, Tuhan itu setia. Sekalipun manusia banyak kali menyakiti hatinya, Allah datang melalui para nabi, melalui para imam, melalui utusan-utusannya, agar manusia bertobat dan kembali ke jalan yang Dia kehendaki. Itulah kebaikan Tuhan. Dan puncak kebaikan Tuhan adalah firman menjadi daging. Itulah Yesus Kristus. Dia datang menjumpai manusia, berdialog dengan manusia, merasakan suka duka hidup sebagai manusia, dan puncaknya Dia mati demi menebus dosa manusia. Sebab upah dosa adalah maut. Ya. Jadi untuk menebus dosa harus ada kematian.
dan Kristus rela mati demi keselamatan kita. Itulah kebaikan Allah bagi kita. Demi kasih-Nya bagi kita. Yesus mengorbankan nyawanya demi keselamatan kita. Nah, karena kita adalah orang-orang yang sudah menerima kebaikan Tuhan dan sedang menerima kebaikan Tuhan untuk kehidupan yang lebih baik, maka kita harus berbagi kebaikan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Pemahaman ini harus ada pada kita dan harus diajarkan kepada anak-anak kita. Dimanapun kita berada, jadilah pribadi yang baik. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Dia telah menyelamatkanmu. Nah, itulah beberapa hal yang boleh saya bagikan melalui kesempatan ini menjawab pertanyaan nomor 1. Nomor 2, pertanyaannya adalah, gereja dipanggil untuk melakukan kebaikan. Berilah contoh konkret bentuk kebaikan yang telah dilakukan oleh gereja. Saudara, karena kita adalah orang gereja, kita bergereja setiap saat, bersekutu di dalam Tuhan Yesus, maka saya berpikir bahwa gereja melakukan kebaikan, kita tahu. Ya, kita semua tahu tentang hal itu. Nah, kita melakukan dan kita menyaksikan kebaikan yang telah dilakukan oleh gereja. Saya mau mengatakan bahwa kebaikan yang selalu dikerjakan oleh gereja adalah memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu adalah kebaikan yang luar biasa. Sebab ketika gereja memberitakan Injil dan orang menerima berita Injil itu, orang itu diselamatkan oleh Tuhan. Itu adalah kebaikan yang luar biasa. Itu hal pertama yang saya mau katakan. Kebaikan yang kedua, pelayanan diakonal. Ya, gereja berbagi kasih, gereja memberikan pertolongan, dan pertolongan itu saya bagi dalam 2 bagian. Yang pertama internal dan yang kedua eksternal. Jadi gereja melakukan pelayanan diakonal, ada pelayanan diakonal internal dan ada pelayanan diakonal eksternal. Pelayanan diakonal internal misalnya ketika ada warga jemaat yang sakit, kita datang ke sana mendoakan yang sakit dan memberikan bantuan baginya agar dia beroleh keringanan di dalam menghadapi sakit penyakitnya. Demikian juga ketika ada yang berduka, ketika ada yang ditimpa musibah, ketika ada yang mengalami kesusahan hidup, mengalami pergumulan yang berat, gereja ada di situ. Mendampingi orang-orang ini dalam hal menghadapi pergumulan kehidupannya. Nah, pelayanan diakonal eksternal adalah pelayanan diakonal bagi orang-orang non-Kristen yang mengalami musibah, mengalami bencana. Gereja mengumpulkan uang, mengumpulkan barang, materi, lalu berbagi dengan orang-orang yang ditimpa musibah itu. Itulah kebaikan gereja, pelayanan diakonal. Yang ketiga, gereja bermitra dengan pemerintah, mendukung dan menjadi pelaksana program yang mensejahterakan rakyat. Dan kita pasti sudah tahu itu, kita menyaksikan itu, bagaimana gereja terlibat aktif dalam hal mendukung program pemerintah yang berhubungan langsung dengan warga jemaat, warga masyarakat. Yang keempat, gereja memberikan saran, memberikan kontribusi pikiran terhadap pemerintah. Ya, ketika ada hal yang menyangkut kemanusiaan, menyangkut hak hidup orang banyak, gereja menyampaikan nasihat, memberikan saran kepada pemerintah, memberikan kontribusi pikiran kepada pemerintah dalam hal menangani masalah kemanusiaan. Dan yang terakhir, yang kelima, gereja mendoakan pemerintah, gereja membangun hubungan yang baik antar umat beragama, gereja mendoakan keselamatan bangsa dan negara ini. Nah, itu beberapa hal yang boleh saya sampaikan
dalam menjawab pertanyaan nomor 2 dan Anda bisa mengembangkan lagi, memberikan contoh yang lebih banyak lagi tentang hal ini. Sekarang kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Bagaimana sikap gereja dan pemerintah bila ada warga gereja atau masyarakat yang malas bekerja? Nah, ini tantangan bagi kita. Bagaimana kalau ada orang malas? Bagaimana sikap gereja? Bagaimana sikap pemerintah menghadapi orang-orang yang malas ini? Bagaimana? Saudara, saya mencatat 3 hal penting di sini. Yang pertama, gereja maupun pemerintah memberikan pemahaman tentang bekerja. Pemahaman ini harus diberikan. Jadi, orang yang tidak mau bekerja harus ditolong dengan cara apa? Memberikan pemahaman. Apa plus minusnya kalau orang tidak bekerja? Ya. Kalau tidak bekerja, apakah ada plusnya? Apakah ada minusnya? Itu harus dijelaskan kepada orang-orang yang tidak mau bekerja atau kepada para pemalas. Jadi, gereja maupun pemerintah punya peran di situ. Memberikan pikiran-pikiran yang dapat menolong orang-orang ini keluar dari mindset yang salah. Sebab biasanya orang tidak mau bekerja, dia sudah punya mindset. Nah, mindset ini harus dibaharui, harus diperbaiki. Dan pemerintah maupun gereja dapat memperbaikinya melalui ceramah, melalui seminar, melalui diskusi, dan lain sebagainya. Yang kedua, gereja maupun pemerintah membuat program yang melibatkan warga jemaat atau warga masyarakat untuk bekerja. Misalnya membentuk kelompok tani, membentuk kelompok nelayan, ya, membentuk kelompok profesi, dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan agar orang-orang terkumpul di situ dalam satu komunitas, lalu mereka bekerja di situ melalui kelompok itu. Yang ketiga, gereja maupun pemerintah harus memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang tidak mau bekerja, menyampaikan dampak negatifnya ke depan bagi kehidupannya, bagi kehidupan jemaat, bagi kehidupan masyarakat jika orang tersebut tidak mau bekerja. Hal ini sangat penting. Jika gereja dan pemerintah bermitra dalam hal ini, maka ke depan akan ada perubahan yang berarti bagi orang-orang yang tidak mau bekerja ini. Mintalah kekuatan Roh Kudus agar orang-orang ini diubahkan ke arah yang lebih baik. Demikianlah hal yang boleh saya sampaikan. Semangat menjalani kehidupan di tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.